Dian Mardiani, SHMA, salah satu dosen tetap program studi psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Bisnis pada Universitas Mandala Waluya. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti Saintek tahun 2025. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Psikologi Perkawinan dan Keluarga dengan kode mata kuliah PPK 2 S1 GSI-MP. Adapun deskripsi mata kuliah Psikologi Perkawinan dan Keluarga yaitu membahas tentang konsep psikologi dalam konteks keluarga dan perkawinan, termasuk dinamika keluarga, permasalahan yang mungkin timbul, serta intervensi yang dapat dilakukan untuk memperkuat hubungan keluarga dan meningkatkan kesejahteraan psikologis anggota keluarga. Pembelajaran dalam mata kuliah ini meliputi CPL 1, CPL 2, CPL 3, dan CPL 4. Sedangkan CPMK meliputi CPMK 1, yaitu mampu memahami pengertian, ruang lingkup, urgensi, serta teori-teori psikologi perkawinan dan keluarga. CPMK 2, yaitu mampu mengaplikasikan keterkaitan antara fenomena dan isu-isu perkawinan dalam keluarga. CPMK 3, yaitu menganalisis keterkaitan antara fenomena dan isu-isu dalam perkawinan dengan situasi dalam keluarga. CPMK 4, mampu mengkreasikan keterkaitan antara fenomena dan isu-isu perkawinan dengan psikologi manusia. Media pembelajaran yang saya gunakan dalam pembelajaran ini meliputi yang pertama modul atau RTS, kemudian yang kedua PowerPoint, studi kasus, dan artikel ilmiah. Yang ketiga melalui video pembelajaran. Beberapa materi pembelajaran dalam mata kuliah ini antara lain teori keluarga, ketahanan keluarga, tahap dan perkembangan keluarga, tujuan, komitmen, dan komunikasi dalam perkawinan, cinta dan intimasi, konflik dan resolusi, dinamika keluarga, pengasuhan, upaya penguatan keluarga, serta bantuan profesional. Penilaian dalam mata kuliah ini mencakup 5 komponen. Yang pertama yaitu kuis dengan bobot 20%, tugas dalam bentuk makalah dan presentasi dengan bobot 25%, yang ketiga UTS dengan bobot 20%, yang keempat UAS dengan bobot 25%, yang kelima yaitu keaktifan di dalam kelas dengan bobot 10%. Penilaian dilakukan secara objektif didasarkan pada indikator yang tertuang di dalam RTS. Hasil dari penilaian akan dikembalikan kepada mahasiswa sebagai feedback capaian pembelajaran. Dan di akhir masa perkuliahan, mahasiswa diwajibkan membuat psikoedukasi tentang isu-isu dalam psikologi perkawinan dan keluarga, baik dalam bentuk video maupun poster yang kemudian diunggah ke media sosial prodi. Untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah psikologi perkawinan dan keluarga.
Andre ini. Hijrah. Naura. Naya. Lengkap semuanya? Lengkap. Oke. Ayo kita mulai dan masuk ke dalam pembelajaran ini. Ada yang merasa sedih? Sedih? Gundah, gulana, galau? Atau lagi putus cinta? Karena kayaknya materi kali ini kita akan membahas tentang cinta dan intimasi. Pasti pada. Ada yang belum pernah jatuh cinta? Atau belum pernah merasakan cinta? Iya. Paling tidak kan cinta sama orang tua, sama saudara, sama teman, ya. Oke. Cinta, wes. Sebelum masuk cinta, kita kan namanya perkawinan dan keluarga. Hal utama dalam sebuah perkawinan adalah cinta dan intimasi. Itu adalah komponen pentingnya. Apa sih itu perkawinan? Sebelumnya sudah kita bahas yang lalu sesuai dengan undang-undang perkawinan bahwa perkawinan adalah ikatan dua orang ya, yang dilandasi cinta, dicatat dalam catatan negara dan disahkan dalam catatan negara di depan agama ya. Cinta apa itu cinta? Cinta apa itu cinta? Ayo. Cinta. Jadi secara umum cinta itu dibagi di dua, passion sama compassion ya. Compassion ya. Kalau passion itu hanya melibatkan ketertarikan. Jadi ada gairah, ada hangatan seksual, pokoknya ketertarikan saja. Tapi kalau masuk ke compassionate-nya itu melibatkan keinginan untuk saling melengkapi, keinginan untuk selalu bersama. Ada juga unsur kepeduliannya. Jadi kalau cuma passion itu cuma masih hubungan yang kulit arinya saja, masih belum masuk ke tahap lebih dalamnya lagi. Saya kayak pakar cinta. Oke. Ada yang tanyakan? Nah, dalam di sini Steinberg menggambarkan itu cinta terdiri dari 3 komponen. Jadi ada intimasi, ada gairah, ada komitmen. Ini intimasi adalah perasaan kedekatan, keterkaitan, keterikatan dalam sebuah hubungan. Sedangkan gairah biasanya ini dorongan ya, namanya gairah dari dalam gitu kayak bahasa kasarnya nafsu. Mohon maaf ya. Nah, jadi dorongan dalam pada seseorang yang menuju pada romantika, terus kemudian ketertarikan secara fisik, kemudian adanya nanti berlanjut ke hubungan seksual. Ini masuk ke dalam ranah gairah. Sedangkan komitmen itu keputusan jangka pendek bahwa individu itu mencintai seseorang dan komitmen itu akan berlanjut. Jadi bagi kalian yang cuma sekedar pacaran, jangan mau harus ada komitmen. Lanjut nggak sih? Gitu. Kalau cuma saat ini, oh no. Oke. Kemudian jenis-jenis cinta di sini ada 8. Yang pertama tidak ada cinta. Jadi cinta itu juga ada, tidak ada cinta. Yang kedua
perempuan lihat laki-laki biasanya pandangan pertama begitu mungkin. Selanjutnya terserah Anda ya, seperti itu Pak. Oke. Nah, jadi pada saat ini, pada cinta gila itu awalnya itu akan timbul gairah. Jadi biasa yang ada ketertarikan. Jadi ketertarikan ini berawal dari nafsunya, cinta gila. Nah, oke. Kemudian cinta kosong ini biasanya terjadi pada pasangan yang mengalami stagnansi, yaitu mulai dekatin, masih dekat, tapi sudah tidak ada gairah. Contohnya, ada yang tahu? Contohnya, jadi tetap dekat, ada hubungan, tapi sudah tidak ada gairah. Biasanya orang yang pacaran sudah terlalu lama, atau bisa juga dalam sebuah perkawinan, ketika sudah usia perkawinan sudah jauh begitu ya, itu akan ada masanya mengalami cinta kosong. Jadi mungkin usia saya sudah 10 tahun ke atas atau berapa puluh tahun ke atas, di saat itu kita sudah punya anak, punya segalanya, ada saat masanya di mana itu akan terjadi cinta kosong. Jadi bagaimana kita mengisi lagi cinta yang kosong itu? Selanjutnya kita masuk ke intimasi. Setelah kita bicara cinta, kita masuk ke intimasinya. Apa itu intimasi? Nah, intimasi sendiri didefinisikan sebagai perasaan hangat dan dekat antara dua orang yang saling mencintai. Adanya intimasi yang baik biasanya berupa kebahagiaan pernikahan dan kepuasan seksual yang dapat terjaga. Untuk komponennya sendiri dari intimasi yaitu ada keingintahuan, kerentanan, empati, dan pengakuan. Silakan. Pengakuan di sini yaitu pengakuan akan tidak terpisahkan, yaitu melibatkan adanya perasaan akan kedekatan sekaligus penghormatan pada privasi pasangannya. Ya, keingintahuan dalam intimasi itu mencakup keinginan untuk memahami pasangannya dengan menjadi obsesif. Jadi apa ya namanya? Obsesif itu apa ya? Semacam kayak posesif ya. Jadi kepingin menguasai gitu. Jadi kayak ingin tahu lebih lanjut. Oke. Ada yang tanyakan? Sebelumnya kita ini terakhir. Oke, silakan. Apa yang ditanyakan? Saya bertanya Bu, bagaimana caranya kita tahu kalau dia itu mencintai seseorang? Asik. Bagaimana caranya kita tahu kalau kita mencintai seseorang? Ada yang tahu? Oke, silakan. Jadi pertanyaannya bagaimana kita tahu kalau kita itu mencintai seseorang? Mungkin di mana kita merasakan kehadiran mereka itu membuat kita tenang. Ada juga perasaan kita sebagai individu yang ingin merawat mereka tanpa balasan apapun. Seperti tadi juga penjelasannya Ibu tentang kehadiran cinta itu disatakan intimasi. Nah, intimasi tadi kan itu yang kedekatan, perasaan tenang, perasaan hangat. Nah, di mana hal tersebut juga menghadirkan sebuah komitmen untuk tetap hadir, menerima, bahkan memberi dengan tulus, bahkan ketika keadaan itu secara
cinta itu sendiri. Bagaimana Nora? Bagaimana Naya? Saya salah. Bagaimana Naya? Baik. Ada lagi yang tanyakan? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada yang tanyakan, kita masuk ke selanjutnya. Selanjutnya adalah intermezzonya kita. Kuis. Oke. Kuis. Oke, belum. Mana lagi tadi kuisnya? Mana ya? Oke. Kuis hari ini, review materi hari ini. Kemudian kalian buatkan pertanyaan dan jawabannya. Setelah itu apa yang kalian tulis tadi dan kalian review, kalian boleh masukkan dalam e-learning sesuai dengan materi hari ini. Oke? Ada yang ditanyakan lagi? Bagaimana mekanisme dan sebagainya? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita ketemu lagi minggu depan. Setelah kita bahas cinta, minggu depan kita akan bahas tentang konflik. Konflik tentu dalam rumah tangga.